Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, nasihat-nasihat yang disampaikan. Yang demikian itu adalah sesuatu yang menjadi rutinitas dan kebiasaan ahlul iman. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, jazakumullahu khairan atas kesediaan antum semuanya untuk kembali bersama kami di kesempatan Rabu pagi hari ini di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV dan juga Radio Roja. Kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali duduk bersama dan segera menyimak bimbingan serta pelajaran yang insya Allah akan segera disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala secara langsung dari studio mini Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember, guna melanjutkan kembali pembahasan kitab A'malul Qulub. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal Islam, kami ingatkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, kami berikan kesempatan bagi Anda, silahkan menghubungi nomor kami di layanan telepon 0218236543. Bisa Anda kirimkan juga melalui pesan singkat WhatsApp di nomor tersebut. Selanjutnya kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala, kami persilahkan falyatafadhal mazkura. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah jami'an. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita mampu berubudiyah menjalani kehidupan ini dalam rangka mempersiapkan bekal utama kita, itu taqwa, untuk menuju negeri abadi, yaitu akhirat. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup yang tentu tujuannya adalah untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina.
Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga kasih sayang Allah, rahmat Allah, taufik dan inayahnya meliputi diri kita dan kehidupan kita semua. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kembali kita membahas perkara yang membutuhkan kesiapan diri kita semua untuk terus merenung, mencermati, menghayati, memperhatikan tentang kondisi diri, tentang amalul qulub, amalan ibadah hati kita, yang tentu akan berimplikasi kepada kondisi dan keadaan hati dan jiwa kita. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan tingkatan ar-raja, yaitu harapan, yang telah kita pernah sampaikan sebelumnya tentang keutamaan raja dan bagaimana korelasi raja dengan iman, harapan, dan itu merupakan tingkatan yang mulia dari tingkatan-tingkatan ubudiyah ahlul iman, kedudukan yang tinggi dalam perjalanan ahlul taqwa. Dan itu juga merupakan tahapan demi tahapan yang harus mereka lewati, bahkan yang harus membersamai diri mereka dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana juga korelasi antara cinta dan takut dengan harapan ini. Kan tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan yang sungguh sangat penting ini, pada kesempatan yang mulia ini saya mengingatkan diri pribadi dan kita semua agar kita sejenak merenung supaya tidak terjerumus ke dalam yang namanya ghaflah, kelalaian. Karena seringkali atau yang mendominasi kehidupan kita adalah kelalaian. Silakan direnungi. Kita sering lalai. Ditambah lagi dengan berbagai kesibukan dalam urusan dunia kita. Itu harus kita lakukan. Maka seringkali membuat kita lalai dari tujuan utama hidup ini. Maka kita perlu saling mengingatkan. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Dinun nasihah. Hari ini sesuai dengan kalender Taqwim Ummul Qura adalah tanggal 2 Muharram. Berarti tahun 1447 Hijriah. Dari tahun 1446 Hijriah berpindah kepada 1447 Hijriah. Ini hari kedua sesuai dengan kalender Ummul Qura. Kendati negara kita sesuai dengan ru'yah atau penetapan awal bulan, mereka menganggap ini adalah 1 Hijriah atau 1 Muharram Hijriah. Terlepas dari perbedaan hal itu hal yang bisa ditolerir, tapi menjadi permasalahan, apakah ada ritual-ritual khusus untuk menyambut tahun baru itu? Jawabannya tentu tidak ada. Tidak ada yang spesial, tidak ada ritual yang spesial. Harus keluar ke jalan-jalan, dengan berbagai ritual atau tradisi yang harus kita
lakukan untuk merayakan. Terlebih lagi kalau perayaan tersebut, merayakan tersebut disertai dengan hal-hal yang terlarang, musik, nyanyian, akan melalaikan kewajiban, itu sama sekali tidak ada tuntunannya. Artinya tidak ada syariat memperingati tahun baru Hijriah, apalagi tahun baru Masehi. Tapi bolehkah kita bergembira? Kenapa tidak? Karena silih bergantinya hari, waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Banyak mau'izah, banyak hikmah yang harus kita petik dalam perjalanan itu untuk kebaikan kita. Untuk kita bisa bermuhasabah. Allah yang menciptakan malam dan siang silih berganti. Al-laila wan nahara khilfatan liman arada yadzakkara wa arada syukura. Siang dan malam silih berganti. Itulah kehidupan kita. Liman arada yadzakkara, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran. Orang yang ingin bertafakkur, ingin mengingat nikmat-nikmat Allah, ingin melihat tentang status dirinya, kondisi amalan dan hatinya, perihal ahwal akhlaknya. Yatadzakkar, ingat tentang nikmat Allah, kemudian apa yang dia lakukan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ingat betapa banyak dosa dia. Allah curahkan nikmat, tapi dosa semakin banyak, bukan semakin dekat kepada Allah. Yatadzakkar liman arada syukur, ada orang yang bersyukur. Maka sudah seyogyanya. Kendati ini bukan hal yang spesial di awal tahun atau di akhir tahun, kita melakukan muhasabah, introspeksi. Waktu yang telah berlalu, untuk apa? Kemana digunakan? Sudahkah maksimal dalam mempersiapkan bekal menuju kematian? Atau kelalaian yang mendominasi kondisi dan keadaan selama ini? Tentu yang paling utama di introspeksi, kewajiban kita kepada Allah Sang Pencipta, karena kita sebagai hamba Allah yang diciptakan beribadah. Setelah itu, hal yang perlu kita introspeksi, bagaimana loyalitas kita kepada panutan, kepada uswah, qudwah, imam, yaitu Rasulullah SAW. Sudahkah hidup ini diwarnai dan dilakukan atau dijalani sesuai dengan bimbingan dan tuntunan beliau? Atau masih banyak dalam hidup ini yang menjadi landasan kita hawa nafsu dan keinginan kita, baik dalam beribadah, dalam berinteraksi atau perilaku kita? Hal yang perlu diintrospeksi, dosa-dosa yang begitu banyak. Sudahkah diiringi dengan taubat, istighfar, atau kita senantiasa terlena, terjatuh, terus bergelimang dengan lumpuran dosa, kemaksiatan, noda-noda kemaksiatan? Sampai kapan? Belumkah datang waktu untuk kita sadar dan kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah? Atau kemewahan dunia, kegemerlapan dunia, keindahan dunia, kenikmatannya selalu membuat pandangan mata kita silau dari melihat kenyataan hidup yang hakiki di akhirat kelak?
selalu membuat kita lalai. Bahkan hari demi hari kita jalani, mungkin semakin rakus, semakin tamak, ya, ambisi, mengejar dunia. Sampai kapan dunia menjadi orientasi hidup kita? Ambillah dunia untuk persiapan akhirat, tapi jangan korbankan akhirat karena dunia. Dunia tempat kita mampir sejenak, melanjutkan perjalanan menuju kehidupan abadi akhirat. Maka perlu muhasabah. Hati kita dimuhasabah, amalan kita dimuhasabah, perilaku kita dimuhasabah. Apakah di tahun baru Hijriah ini, pada tanggal kedua Muharram ini, kita memiliki azam yang kuat, iradah yang kuat, kejujuran pada Allah dan pada diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik, dan menyesali kesalahan yang telah berlalu, dan bertekad tidak untuk mengulangi lagi, dan berazam untuk meningkatkan iman dan taqwa, untuk meraih husnul khatimah. Ini pertanyaan yang harus menjadi renungan kita semua. Sering-seringlah kita bertanya dan merenung bersama diri kita, karena tatkala ajal telah datang, tidak ada orang menemani kita masuk kubur. Hanya kita sendirian. Ya, kalau kita memiliki sahabat yang baik, mereka akan ikut menyolatkan, mengantarkan ke kuburan. Setelah itu orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai, mereka akan meninggalkan kita. Kitalah yang sendiri menghadapi berbagai cobaan dan ujian di alam barzakh. Itu tahapan awal, bukan yang terakhir. Berapa lama seorang akan menunggu kiamat di alam barzakh lamanya? Wallahu a'lam. Apa yang telah kita persiapkan? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan, mempersiapkan apa yang telah dia lakukan, yang telah dia siapkan, yang telah dikumpulkan sebagai bekal untuk hari esok. Hari esok, hari sebelum kematian untuk meraih husnul khatimah. Hari esok, hari akhirat, yang di sana tidak ada kesempatan untuk beramal, hanya balasan. Sudahkah kita perhatikan hal itu? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, karena sebaik-baik perbekalan adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan adalah taqwa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah al-amani. Orang yang cerdas, orang yang beruntung, orang yang mulia, orang yang bijak, dia selalu muhasabah terhadap dirinya. Karena dirinya musuh utama dia setelah syaitan. Dia akan menjadi penghalang utama dari meraih ridha Allah. Dia juga akan menjadi pendorong utama untuk terjerumus atau terjun ke dalam murka Allah. Terlebih lagi, bila syaitan dari kalangan jin dan manusia telah berkolaborasi dengan jiwa yang selalu mengajak kepada kejahatan itu. Keberuntung seorang bisa menundukkan jiwa yang selalu mengajak kepada kejahatan, sehingga menjadi jiwa yang mutmainnah, atau sekurangnya jiwa yang lawamah, selalu mencela dirinya sendiri tatkala terjerumus dalam kejahatan, dan juga mencela dirinya
kenapa tidak maksimal dalam berbuat kebaikan. Ikhwatal iman, ini hal yang harus kita lakukan. Kata Nabi, yang cerdas itu yang selalu muhasabah dirinya. Yang mulia itu yang selalu introspeksi hati dan jiwanya, dirinya. Dan introspeksi itu melahirkan amalan. Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk kematian. Untuk kehidupan setelah kematian. Orang yang pandir, orang yang merugi, orang yang bodoh, hanya mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti keinginan hawa nafsunya. Kemudian dia hanya berangan-angan. Dia selalu menunda. Naam, bila kita mengetahui kapan ajal datang, boleh kita menunda. Tapi kapan? Siapa yang mengetahui ajal itu datang? Seolah-olah ada jaminan bagi mereka yang menunda kesempatan untuk beramal. Bila datang ajal, ada lagi kesempatan? Tidak ada. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan ditunda dan dimajukan bila ajal tidak datang. Ikhwatal iman, ini renungan bagi kita semua. Ini yang perlu direnungi. Bukannya bergembira, melakukan berbagai ritual, ya, untuk memperingati tahun baru. Tapi tidak ada makna-makna yang seperti dihadirkan dalam kehidupan. Tidak ada artinya. Apa sih artinya kegembiraan dengan perubahan tahun demi tahun, tapi tidak ada perubahan dalam sikap, perilaku? Ya, tidak ada, ya, hal-hal yang positif yang perlu ditingkatkan. Hanya semakin melalaikan, bahkan membuka lembaran baru dalam kehidupan dengan kemaksiatan, dengan hal yang bertentangan dengan syariat Allah dan tuntunan Rasulullah. Beginikah kita memulai kehidupan kita? Tidak sepantasnya. Bahkan tidak boleh hal itu terjadi dalam hidup seorang muslim. Seorang muslim harus memulai hidupnya dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah setiap hari. Yang pertama dia lakukan, membangun komunikasi yang baik dengan Allah. Salat, zikir, mengakhiri hidup sebelum terbenam matahari dengan zikir. Memulai hidup atau memulai kehidupan atau kematian, tidur, kematian kecil dengan zikir. Mengawali begitu bangun dengan zikir. Itulah kehidupan seorang muslim. Ya. Ikhwatal iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua. Mari berniat, bertekad, dan juga memohon kemudahan dan pertolongan kepada Allah untuk, ya, mengisi hari-hari yang tersisa dalam kehidupan ini dalam ketaatan kepada Allah. Mari kita gores, ya, tulisan dan hikmah ubudiyah, ketaatan dengan tinta cinta, harapan dan takut dalam lembaran kehidupan baru kita. Dengan penuh keikhlasan, ketulusan dalam setiap beramal, dan menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam setiap ubudiyah dan ketaatan. Allahumma wafiqna li kulli khairin fid dunya wal akhirah. Ya Allah, bimbing kami untuk seluruh kebaikan dunia akhirat. Wasta'amilna fi ta'atih. Gunakan diri kami ya Allah, anggota badan kami ya Allah, hati dan jiwa kami ya Allah, untuk berbuat kebaikan, mempersiapkan bekal menuju akhirat. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Baik, itu hanya sekadar renungan. Mudah-mudahan menjadi perhatian. Pada kesempatan mulia ini, waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk melanjutkan, ya, apa yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, melanjutkan pembahasan tentang roja. Itu harapan.
Ya, ini juga ada korelasinya dengan kondisi kita sekarang ini. Kita berharap kepada Allah bahwa di awal tahun 1447 Hijriah ini semoga hari-hari yang akan kita hadapi mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Qayyim pada pembahasan sebelumnya bahwa sifat roja ini merupakan salah satu dari amalan hati, amalul qulub, yang sungguh sangat erat hubungan dan korelasinya dengan al-iman. Dan harapan tersebut bersama cinta, hal yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga sifat khauf, takut. Ketiga hal ini, kata Imam Ibnu Qayyim atau para ulama, ini diumpamakan dalam kehidupan kita. Diumpamakan seperti dua sayap untuk menjaga stabilitas atau stabilnya terbang seekor burung. Raja dan khauf, berharap dan sifat takut, ini seperti atau ibarat dua sayap kiri dan kanan. Sementara cinta diumpamakan sebagai kepala. Bila kepala dipotong, tentu burung akan mati. Bila salah satu dari sayap tidak baik atau patah, maka burung tidak bisa terbang. Apalagi bila keduanya patah. Kendati dia bergerak tapi tidak bisa terbang. Sementara burung itu harus terbang. Itulah kehidupan seorang muslim. Kita berjalan berbagai rintangan, ranjau-ranjau kiri kanan kita yang seringkali menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang merugikan. Maka bila tidak memiliki ketiga sifat ini, ketiga tingkatan ubudiyah ini dalam perjalanan hidup kita, as-salik, kita berjalan menelusuri jalan-jalan kehidupan menuju ridha ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kebingungan, kebimbangan. Tidak akan stabil perjalanan kita. Cinta kepada Allah, kepada akhirat, kepada surga, itu mendorong kita. Ini yang mendorong kita untuk terus bergerak, berpacu, melaju. Semakin murni dan tulus cinta, maka seorang akan semakin cepat berlari, berpacu dalam kebaikan. Maka dalam perjalanan tadi, harus ada keseimbangan. Harapan yang selalu juga menjadikan, yang selalu memupuk dalam hidup kita kondisi optimis, sehingga jauh dari putus asa. Sifat takut yang selalu menjadi pembendung, penghambat diri kita dari berbuat kejahatan, dan di waktu yang sama dia akan menjadi pendorong untuk berbuat baik dan menjadikan kita selalu waspada. Apa yang diwaspadai? Banyak hal. Karena banyak rintangan, hambatan, banyak ranjau-ranjau di kiri kanan kita, kemaksiatan, syubhat, syahwat,
Itu harus diwaspadai, dan sifat takut ini yang membuat kita selalu waspada. Ikhwatal iman. Nah, berkaitan dengan sifat roja, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sifat roja yang ada dalam hati seorang muslim, harapan, ya, itu semakin kuat, semakin besar harapan dalam hati seseorang, ya, sebanding, ya, dengan kekuatan kesempurnaan ma'rifah dia kepada Allah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Begitu juga tentang luasnya rahmat Allah yang mendominasi kemurkaannya. Jadi semakin seorang mengenal Allah Azza wa Jalla, nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, bahwa rahmat Allah meliputi seluruh makhluknya. Rahmat Allah mendominasi kemurkaannya. Ya. Maka dia semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walaula rauhur raja'i la'uttilat ubudiyatul qalbi wal jawarih. Ya. Kalaulah bukan, kan ada dorongan roja, ruh, ya, kekuatan roja, harapan yang ada dalam hati, tentu, ya, tidak akan terlaksana, ya, ubudiyatul qalbi wal jawarih, ibadah yang dilakukan oleh hati dan anggota badan, ya. Tidak akan ada pergerakan terdorong untuk berbuat ketaatan karena tidak ada harapan. Dan juga, ya, sampan perahu amalan tidak akan berlayar, ya, di tengah-tengah lautan keinginan, iradat. Maka sesuai dengan ketulusan cinta kepada Allah dan tulusnya, murninya cinta kepada Allah, dan itu hanya diraih dengan mengenal Allah, ma'rifatullah azza wa jal. Tidak mungkin seorang akan cinta kepada Allah kalau dia tidak kenal kepada Allah. Tidak kenal maka tidak sayang. Begitu yang kita dengar. Sahih. Ungkapan itu benar. Baik sesama kita dalam kehidupan dunia ini, apalagi kepada Allah. Bagaimana seorang akan cinta kepada Allah jika dia tidak kenal kepada Allah? Tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Di sinilah kita semakin paham di antara hikmah rahasia kenapa Allah begitu banyak menyebutkan dalam Al-Quran nama-nama dan sifat-sifatnya. Begitu dalam hadis-hadis Nabi SAW. Karena Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Tidak ada cara untuk mengenal Allah Azza wa Jal kecuali dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan tidak ada cara untuk cinta atau wasilah yang terbesar untuk menanamkan cinta dan memupuk cinta itu kepada Allah, sementara cinta itu wajib ada di hati kita kepada Allah, kecuali tatkala kita kenal kepada Allah. Maka begitu banyak Asmaul Husna dalam Al-Quran. Walillahi asmaul husna fad'uhu. Dan dari cinta tadi, dari kita mengenal Allah, ya, maka akan lahir ar-raja. Kita berharap, ya. Bila tidak ada cinta, tidak ada harapan. Bila tidak ada kecintaan, maka tidak akan pernah ada harapan. Harapan dibangun di atas kecintaan. Maka kata beliau, wa kullu muhibbin rajin khaifun bid-darur. Setiap orang yang cinta pastilah dia berharap dan juga memiliki rasa takut.
maka dia sangat berharap kepada sang kekasihnya. Itulah hal yang lebih dia cintai dalam diri dan kehidupannya. Dan dia pastilah takut, ya, nama baiknya atau kemuliaannya hilang, ya, atau jatuh dalam pandangan matanya, atau menjadi hina dalam pandangannya. Dia takut. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, seorang yang cinta pasti dia berharap dan takut. Ya. Bila seorang hamba cinta kepada dia, berharap. Dan dia takut. Ya. Takut menjadi hamba yang hina dalam pandangan Allah. Dengan perbuatan dia, kesalahan dan kemaksiatannya. Dia takut. Dia berharap. Ya, apa yang janjikan oleh sang kekasihnya. Berbagai kenikmatan. Dan ini juga mendorong dia untuk berbuat ketaatan. Kalau bila tidak ada rasa harapan, maka tidak akan terdorong untuk berbuat ketaatan. Subhanallah. Imam Ibnu Qayyim luar biasa yang menjelaskan hal ini. Bagaimana korelasi antara cinta dan harapan dan rasa takut tadi. Nah, kata beliau, bila seseorang mampu mengkorelasikan dan memahami hakikat hubungan antara cinta, harapan, dan takut tadi, maka ini akan menyingkap, ya, dalam pandangan mata hatinya. Dia akan melihat rahasia-rahasia dari ubudiyah dan kecintaan itu yang tidak dilihat, diketahui oleh orang lain, yang tidak sampai kepada maqam kedudukan yang demikian itu. Nah, maka hal ini hal yang, ya, kenyataan dan itu fakta seperti itu. Tapi yang hanya mengetahui kenyataan dan fakta itu orang-orang yang merasakan. Bagi mereka yang jauh dari cinta dan takut harap pada Allah, tidak akan pernah merasakan hal itu. Ya. Orang-orang yang mengetahui, kenal kepada Allah, memahami tentang hakikat cinta dan harapan dan takut itu, dia melihat, ya, bagaimana rahasia dari ubudiyah dan cinta itu terang, jelas, nyata, seperti terangnya matahari di siang hari. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki rasa cinta, takut dan berharap, dia tidak akan pernah melihat semua itu gelap. Ya, tidak ada cahaya yang bisa menerangi mata hatinya untuk melihat hakikat dan rahasia dari cinta, harapan dan takut itu. Kata beliau, "Fakullu muhabbatin mashubatin bil khawf war raja." Setiap cinta itu selalu disertai dengan rasa takut dan berharap kepada Allah. Maka sesuai, ya, dengan, ya, terpatrinya di dalam hati rasa cinta, sempurnanya cinta, maka begitu juga semakin bertambah sifat takut kepada Allah dan juga harapan. Tapi kata beliau, takutnya orang-orang yang cinta itu tidak disertai dengan apa? Kekhawatiran. Beda seorang yang takut karena dia berbuat kesalahan. Khawatir. Itu bedanya. Tapi seorang yang cinta, tidak ada rasa takut, maka sama sekali takut tersebut tidak membuat dia khawatir. Ya, wahsya atau rasa terasing. Berbeda dengan seorang yang berbuat kejahatan, dia takut. Maka dia selalu dihantui rasa takut, rasa khawatir, ya. Taib. Ikhwatal iman, maka kata beliau, sifat roja itu menjadi kebutuhan primer, ya, yang menyertai perjalanan seorang hamba. Ungkapan beliau, farroja daruriyun lil muridi as-salik.
Ya, kita yang menginginkan, yang berjalan ya dalam kehidupan ini. Bila orang-orang yang kenal kepada Allah ya hilang dari hatinya sifat berharap ini, lahzatan, dalam sekejap, latalifa aukad, maka dia akan binasa atau hampir binasa. Kenapa demikian? Karena seorang yang hamba yang berjalan, yang menginginkan adalah berjalan kehidupan dunia ini mencari Allah, kondisi dan keberadaan perihal ahwalnya tidak akan keluar dari kondisi di mana antara ya dosa yang pernah dia lakukan, dia berharap keampunan Allah. Kekurangan yang pernah dilakukan, dia berharap kesempurnaannya. Amal soleh yang dia berharap agar diterima. Keistiqomahan yang dia berharap agar terus konsisten dan istiqomah di atas kondisi demikian itu. Ya. Kedekatan kepada Allah, dia berharap untuk bisa sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan hanya berharap dia ingin dekat kepada Allah, mungkin sampai kepada Allah. Maka kata beliau, semua dalam kondisi yang demikian itu, seorang yang salik, yang berjalan di kehidupan dunia ini selalu membutuhkan ar-raja, harapan. Para pemirsa rahimakumullah, ikhwatal iman, kaum muslimin di mana saja berada, apa saja ya buah manis dari sifat raja ini? Ada 10 poin yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim. Saya akan meringkas ya poin-poin tersebut. Yang pertama, ar-raja ini, sifat raja, berharap yang ada pada diri seorang hamba akan selalu atau akan ya menampilkan, memperlihatkan ya dalam dirinya itu al-ubudiyah wal faqah, penghambaan ya, wal faqah, yaitu kondisi seorang hamba yang selalu membutuhkan pertolongan Allah. Ya. Faqah, kemiskinan dia. Ya. Keterbatasan dia. Yang jelas selalu membutuhkan ya pertolongan Allah. Jadi sifat raja itu akan melahirkan dalam diri al-ubudiyah. Ya. Kenapa demikian? Karena dia selalu berharap. Dia sangat membutuhkan harapan Allah dan selalu menanti dan melihat dan memperhatikan ihsan, kebaikan-kebaikan Allah. Yang dimana dia tidak bisa ya terlepas dari kebaikan tersebut karena di dalam satu kedipan mata. Tanpa kebaikan Allah, gak ada yang bisa bertahan dalam hidup ini, jemaah sekalian atau para pemirsa, para pendengar. Apa yang bisa kita lakukan? Bukan kebaikan dari Allah. Keberhasilan kita, kebaikan yang Allah berikan. Nikmat yang kita dapatkan, kebaikan dari Allah. Kedudukan yang kita raih, kebaikan dari Allah. Kesuksesan kita dalam berbagai level kehidupan, kebaikan dari Allah. Karena dunia akhirat milik Allah, karunia dari Allah. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang selalu berharap kepadanya, yang memohon karunia-Nya. Ya. Karena Allah lah seorang ya Malik, penguasa alam semesta ini, dunia dan akhirat, yang maha benar, yang maha pemurah. Ya. Dia memberikan ya apa saja yang diminta oleh hamba. Maka bila hamba tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa, Allah ya murka. Allah tidak senang. Allah senang hamba yang selalu memohon kebaikan, memohon kepadanya, berdoa kepadanya. Kalau manusia sering-sering kita yang selalu meminta-minta, maka dia akan marah kepada kita. Ya. Tapi Allah marah bila tidak diminta. Subhanallah. Ya Allah. Ya.
Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Seorang tidak berdoa meminta kepada Allah, ya Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang kedua, roja itu adalah sesuatu yang terus memberikan semangat dalam perjalanan hidup kita, mendorong kita, ya, motivasi atau motivator dalam perjalanan hidup. Ya, cinta sebagai mesin, ya, kita umpamakan mesin penggerak, ya, yang harapan ini berharap roja itu selalu terus memotivasi kita, memperkuat, ya, mendorong untuk selalu maju, berjalan, ya, meraih kebaikan-kebaikan. Ar-roja akan mengantarkan seorang sehingga sampai dalam gerbang, ya, cinta. Kata beliau, atabatil mahabbah, ya, dan akan memasukkan dia ke dalam, ya, pintu kecintaan itu. Maka semakin dia berharap dan terrealisasi apa yang diharapkan, semakin bertambah cinta kepada Allah, bersyukur dan ridho kepadanya. Roja akan terus mendorong seseorang, mengantarkan seorang kepada sampai pada tingkat a'lal maqamat, kedudukan yang tinggi dalam tingkatan-tingkatan ubudiyah, itu asyukur. Ya, asyukur yang merupakan, ya, kesimpulan dan intisari dari ubudiyah itu. Nah, maka semakin bertambah atau terrealisasi apa yang diharapkan, maka akan semakin bertambah, akan terus mendorong dia untuk bersyukur dan bertambah syukurnya. Ar-roja akan terus, ya, mendorong, akan terus menambahkan, ya, dalam hidup seorang hamba tentang ma'rifatullah, mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifatnya, nama dan makna-makna yang terkandung dalam nama Allah tersebut. Kenapa demikian? Karena sifat roja tadi berkaitan, ya, dengan al-ihsan, dengan kebaikan Allah. Naam. Dan itulah ubudiyah dari sifat ihsan, di mana kebaikan Allah, Allah muhsin, ya, membuat seorang hamba selalu berharap, maka dia mengibadati Allah dengan sifat roja tadi dan berdoa kepadanya. Bukankah Allah telah menjelaskan, walillahi asmaul husna fad'uhu biha, Allah memiliki asmaul husna fad'uhu biha. Artinya setiap nama itu ada ubudiyah yang spesial, ubudiyah khasah. Kemudian di antara buah manis dari sifat roja, bahwa cinta itu tidak bisa terlepas dari roja. Maka masing-masing dari keduanya itu saling menguatkan, saling berkontribusi, ya, bersinergi. Ya. Cinta akan melahirkan roja, dan roja akan memperkuat cinta. Begitu juga sifat khauf, ya, itu memiliki kelaziman, ya, selalu memiliki juga korelasi dengan roja. Bila ada khauf, maka di sana ada khauf, ada roja. Dan roja juga, ya, mengharuskan adanya, ya, melazimkan, ya, adanya sifat takut. Maka setiap yang berharap ada rasa takut, dan setiap yang memiliki rasa takut pasti dia berharap. Nah, kemudian juga di antara buah manisnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hambanya agar hamba ini terus berusaha menyempurnakan tingkatan-tingkatan ubudiyah. Di antara tingkatan ubudiyah
adalah bagaimana terus jiwa dan diri kita selalu tunduk, patuh, berserah diri, tawakal, isti'anah, ya, sabar dan syukur pada Allah. Ini tingkatan-tingkatan ubudiyah. Nah, di antara ya tingkatan ubudiyah yaitu adalah tingkatan juga seorang bertaubat tatkala terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Nah, taubat ini sangat erat kaitan dengan roja. Karena tatkala seorang terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka dia berharap keampunan Allah, berharap rahmat Allah. Maka lahirlah ubudiyah at-taubah. Tapi seorang yang putus asa sampai bunuh diri wal-iyazubillah, melakukan hal yang diharamkan, maka karena tidak adanya sifat roja, maka dia pesimis dalam hidup ini. Ya, tapi seorang beriman, hamba dengan berbuat dosa bukan berarti ini melegalkan dosa, tidak sama sekali. Tapi ada hikmah. Allah ingin menyempurnakan tingkatan ubudiyah ini, yaitu taubah. Tanpa ada dosa, tidak ada orang yang bertaubat. Tanpa ada kesalahan, tidak ada orang yang mohon keampunan. Ini harus kita pahami. Ini bukan berarti, selagi kita sampaikan, bukan berarti kita melegalkan atau meremehkan perbuatan dosa maksiat. Tidak. Ya. Tapi di antara hikmah. Kenapa itu terjadi? Karena Allah menginginkan dengan hal yang demikian itu, seorang hamba terus memohon keampunan, bertaubat. Itulah ubudiyah. Tatkala terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka dan demikian tingkatan ubudiyah taubat ini semakin sempurna, sempurna, dan sempurna. Nah, begitu seterusnya. Kemudian, ya, dengan sifat roja, seorang hamba selalu dalam kondisi ya terus menunggu, memperhatikan, ya, dan juga karunia Allah. Ini suatu kebaikan yang luar biasa. Apapun yang dihadapi dalam hidup, dia selalu berharap pasti di sana ada kebaikan. Dia menunggu selalu karunia Allah. Apapun yang dihadapi dalam hidup ini, kesulitan, cobaan, ujian, di sana ada kemudahan, ada solusi, ada jalan keluar. Inilah semangat yang selalu membara dalam hati dan jiwa seorang mukmin. Gak pernah pesimis, ya. Nah, dengan roja akan terus ada sifat yang seperti itu. Dia akan selalu mengkorelasikan apa yang terjadi dalam hidup dengan hikmah atau memperhatikan bahwa di sana ada korelasi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan tatkala hati kita berpindah dari satu pemahaman yang benar dari nama-nama Allah tadi, dalam kebun Riyadul Ma'rifah, tanaman dan kebun, ya, ma'rifah tadi, maka jiwa akan merasakan kedekatan dengan Allah, tak akan selalu berharap kebaikan, hal yang positif dari Allah, karunia Allah. Ya, contoh, begitu dia mendapatkan nikmat, ya, maka dia selalu, ya, mengatakan bahwa ini karunia dari Allah, ini kebaikan dari Allah. Maka lahir sifat ubudiyah, syukur. Begitu dia dalam keadaan sakit, ujian Allah, ini semua dengan kehendak Allah, pasti ada hikmah, menunjukkan bahwa hamba lemah, penuh dengan keterbatasan. Mungkin ini teguran dari Allah agar hamba kembali, tidak lalai, ya, tidak sombong. Maka lahir ubudiyah al-faqr, ketundukan kepada Allah. Begitu juga di sisi yang dia melihat ini cobaan dan ujian, ya, seridho, ini takdir Allah. Enggak ada intervensi dalam hal itu. Dia harus berusaha, maka dia bersabar.
Tapi di sisi yang sama, dia introspeksi diri dan selalu memohon kebaikan dan kemudahan, solusi, jalan keluar, ya, dalam mengatasi semua hal itu. Jadi dalam setiap kondisi dan keadaan yang menyertai hidupnya, kondisi keadaan yang muncul, yang dihadapi dalam hidup ini, dia akan selalu berputar dari satu titik ma'rifah dengan Allah, tentang nama-nama dan sifat pada titik-titik yang lain. Itulah kehidupan seorang muslim. Adakah suatu yang terjadi dalam hidup ini, dunia ini, terlepas dari makna dan rahasia dari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang mulia? Tidak ada. Semua tergantung dengan hal itu. Nah, para pemirsa ikhwatul iman rahimakumullah, ini beberapa buah manis dari sifat roja yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah. Di waktu yang sama tentu harus kita pupuk rasa cinta kepada Allah dan juga takut, sehingga selalu terjadi kestabilan dalam perjalanan hidup kita. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita dan memberikan kemudahan serta taufiknya untuk kita bisa mengerti, memahami dan mengamalkannya setiap pelajaran kita peroleh di majelis seperti ini. Selanjutnya kita akan coba bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari saudara Rudi Abu Hafia di Tangerang yang bertanya, Ustadz, bagaimana apakah hal ini dibenarkan atau tidak? Sifat saya atau perasaan saya yang tidak takut mati atau merasa sudah siap dipanggil kapan saja oleh Allah, karena kita sudah berusaha untuk taat kepada Allah dengan menjalankan perintah yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Dan kita sudah berusaha untuk meninggalkan segala bentuk maksiat meskipun juga sadar kalau masih sering melakukan dosa, baik itu disadari maupun tidak disadari. Dan kita tidak berharap umur kita diperpanjang secara hitungan waktu karena takut melakukan maksiat atau dosa lebih banyak lagi. Nah, apakah sikap atau perasaan seperti ini dibenarkan atau tidak? Silakan. Ya, terima kasih kepada saudara Rudi Tangerang. Barakallahu fiik. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, begitu juga semua para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada. Dalam ungkapan atau perasaan yang diungkapkan oleh Akh Rudi tadi, ada benar dan salahnya. Ada benar dan salahnya. Ya. Benarnya bahwa kita harus mempersiapkan dan siap menghadapi kematian itu. Itu mungkin ucapan Tapi kenyataannya apakah betul-betul kita telah siap? Harus kita siap, harus disiapkan. Kenapa? Ya itu dah ketentuan. Ajaluhu, kan begitu. Udah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu takut. Kematian pasti datang. Tapi yang kita takuti, kondisi kita dalam keadaan datangnya ajal itu. Kalau kematian, kalau si kematian itu sendiri, sangat menyakitkan. Inna lil mauti la sakarat. Sangat dahsyat. Rasul mengatakan demikian itu. Begitu dahsyat kematian itu. Taib. Maka hal itu pasti datang. Tapi menjadi permasalahan perlu kita khawatirkan
Yang apakah kita telah siap menghadapi hal itu? Kondisi kita tatkala ajal itu datang. Apakah husnul khatimah? Ya. Atau waliyazu billah su'ul khatimah. Karena kita sadar hati selalu berubah-ubah. Ya, tidak stabil dalam satu kondisi. Yang menjadi standar bukan keberadaan hati kita sekarang, tapi bagaimana di akhir kehidupan. Nah, adapun perasaan tidak takut mati, ya, ini juga ya sesungguhnya berbeda dengan kenyataan. Apa yang tidak takut? Apakah ada ya faktor yang menyebabkan seorang tidak takut mati? Karena memang tidak memahami konsekuensi dan juga hakikat dari kematian itu. Ya, kalau seorang yang beriman, ya, kalau dari sisi takdir, gak perlu ditakuti, memang kematian pasti datang. Ya, ini benar, sebenarnya, karena pasti datang. Tapi dari sisi kondisi dan keadaan seorang hamba begitu datang kematian, ini perlu kita khawatir. Kita khawatir. Maka saya ingin bertanya, sudahkah kita siap mati dengan kondisi sekarang? Saya merasa tidak ada yang bisa menjawab siap. Karena dia sadar betapa sedikitnya bekal kita, betapa banyaknya maksiat dan dosa kita. Itu fakta. Ya, itu faktanya. Maka benar seorang telah berbuat, ya. Kemudian tadi juga dia tidak berharap untuk diperpanjang umurnya karena dikhawatirkan untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya, dalam hal ini seorang memohon kepada Allah yang terbaik. Ya, maka ya Allah, jika Engkau berikan umur kepadaku, bimbinglah aku dalam kebaikan. Itu harus disampaikan. Karena Rasul mengatakan, ya, man tala umru hasuna amalu, orang yang baik dan panjang umurnya dan baik amalannya. Tapi yang jelek, panjang umur tapi tidak baik amalan. Nah, maka seandainya ya Allah, kehidupan Engkau berikan kepadaku, ya, itu akan menambah kebaikanku. Ya Allah, muliakan aku ya Allah dengan hidup ini. Tapi seandainya hidup diberikan kepadaku akan menjerumuskan aku bertambah kejelekan, maka berikanlah yang terbaik kepada aku. Jadi kita tidak boleh minta kematian, ya, tapi meminta kepada Allah, ya, atau berangan-angan hadapi musuh untuk apa tidak boleh, atau meminta kematian, tapi mintalah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam ketaatan. Bila kematian datang menjemput kita, maka memohon kepada Allah untuk husnul khatimah. Jadi ada benarnya dan ada juga tidak benarnya dari ungkapan Akhrudi tadi. Maka selalu memohon kebaikan kepada Allah. Sisa-sisa umur yang ada, terus jangan pernah merasa telah berbuat kemudian yang demikian itu telah merasa cukup. Ya, jangan pernah. Tatkala ada perasaan seperti itu, ini sebagian ulama menyebutkan ada di sini, ya, perangkap iblis masuk dalam diri kita. Jadi memposisikan seorang hamba, Anda telah berbuat sudah banyak, buat ketaatan, enggak. Itu kita terlampau pede dengan diri kita. Dengan diri jangan sampai pede. Ya, artinya dalam apa ini? Maksudnya kok tidak boleh pede dengan diri, memang dia seorang memiliki kemampuan spesialis dan keahlian ini. Maksudnya jangan berbaik sangka kepada diri dalam kebaikan, tapi posisikan diri terus banyak hal-hal yang negatif. Berprasangka jelek kepada diri ini akan melahirkan hal yang positif. Jadi negative thinking terhadap diri melahirkan positif. Ya.
Tapi negatif thinking kepada orang lain akan melahirkan negatif. Kemudian berpositif thinking kepada diri akan melahirkan negatif. Tapi bernegatif thinking kepada diri akan melahirkan positif. Jadi berbaik sangka kepada orang lain melahirkan yang positif. Berjelek sangka kepada orang lain melahirkan negatif. Berbaik sangka kepada diri melahirkan hal yang negatif. Tapi berprasangka negatif kepada diri melahirkan yang positif. Seperti itu. Nah, maka teruslah membersihkan diri. Kamu ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak lalai. Akan membangun semangat untuk menyempurnakan kekurangan tadi. Muhasabah. Begitu. Nah, demikian Allahu a'lam. Taib, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang telah disampaikan. Berikut ini kami akan sampaikan kembali pertanyaan dari Ummu Naskama. Izin bertanya, Ustaz. Qadarullah, baru-baru ini anak kehilangan uang karena penipuan di sebuah ATM. Di sisi ini saya sudah ikhlas sebenarnya, karena memang itu bukan rezeki sana. Di sisi lain, Ana memohon ampun kepada Allah karena mungkin ini terjadi karena dosa-dosa. Namun karena uang ini adalah bekal hidup untuk sehari-hari Ana kembali meminta kepada Allah agar Allah menggantinya dengan yang lebih besar dan yang lebih baik. Kemudian juga melaporkan kejadian ini kepada polisi. Apakah sikap seperti ini masih bisa dikategorikan menerima keadaan atau ikhlas? Mohon penjelasan, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Silakan. Ya, nah. Terima kasih kepada Ummu Naskamah ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan yang terbaik dan mengganti dengan yang lebih baik. Nah, mengganti dengan yang lebih baik. Taib. Apa yang terjadi? Ya, menimpa diri seseorang dalam urusan agama dunia, ya, semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi uang yang ada di rekening kita ternyata kita ditipu, ya, di ATM atau yang banyak sekarang modus-modus penipuan sekarang ini, kita harus waspada, ya. Itu jelas kejahatan. Tapi hal yang demikian itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi, ya, selama 50.000 tahun, ya. Tapi kan kita tidak tahu bahwa ada penipuan di ATM kecuali bila terjadi. Maka kita katakan qadar Allah. Tapi kita introspeksi diri, mungkin ya boleh jadi mungkin ada kelalaian misalnya, atau mungkin kecerobohan misalnya, ya. Banyak hal. Maka berarti kita waspada untuk kedepannya, pelajarannya itu. Baik. Dari sisi hukum, ranah hukum, ya silakan. Tidak ada masalah kita melaporkan. Ya. Mudah dengan seperti itu para pelaku bisa ditangkap dan diberikan pada hukuman yang setimpal. Dan mudah-mudahan ya apa yang diambil itu bisa dikembalikan. Kan begitu. Nah, taib. Kemudian bila ternyata usaha ya yang kita lakukan tidak membuahkan, ya maka yakinlah ya berarti apa yang diambil dari dunia kita itu berarti ya bukanlah rezeki kita. Ya, bukanlah rezeki kita. Maka adanya usaha kita untuk mengatasi masalah yang muncul, dan bila ada ya kondisi atau sebuah regulasi yang harus diikuti untuk menyampaikan pihak yang berwajib, itu usaha kita, ya. Sembali berdoa kepada Allah, semoga Allah menggantikan lebih baik. Itu tidak bertentangan dengan takdir itu sendiri. Itu bagian dari usaha kita. Tidak bertentangan dengan keikhlasan kita. Ya.
tidak bertentangan dengan keikhlasan kita. Kalau memang itu bisa dilakukan. Begitu juga telah dilakukan ternyata tidak membuahkan hasil, ya itulah membuktikan bahwa pasti ada hikmah di balik itu semua. Bahwa kita adalah hamba yang lemah dan pasti ada ya hikmah di balik takdir itu, dan semua hal itu sesungguhnya tidak akan mengurangi ya insyaallah keimanan kita kepada takdir dan keikhlasan. Ya kalau ya masalah keikhlasan itu, keikhlasan itu betul-betul tumbuh dari hati ya. Bukan dalam kondisi terpaksa dibuat ikhlas, tidak. Ini perlu dikritisi juga. Karena dia sudah terpaksa, ada satu kasus sudah saya ikhlaskan. Ya. Semuanya keikhlas itu adalah betul-betul muncul dari hati kita dalam kondisi kita senang, dalam kondisi ya ada tekanan, semua itu kita mengpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya tapi insya Allah tidak akan mengurangi ya. Dan jangan pesimis. Jangan sampai kondisi yang demikian itu menjadikan kita putus asa dan meratapi sehingga seolah dengan seperti itu hidup kita semua akan berantakan. Tidak. Ingat seorang muslim, prinsip seorang muslim, betul harta itu adalah pegangan hidup. Ya, tulang punggung hidup. Karena hidup membutuhkan yang demikian itu. Akan tetapi seorang muslim, ya, dia meyakini satu prinsip. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa seorang mukmin bila dia mendapatkan cobaan ujian, dia bersabar. Mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Tapi satu prinsip lagi dalam kehidupan seorang muslim. Jangan pernah kita meratapi dunia yang pergi dan hilang dari tangan kita selama iman dan akidah kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi merataplah, menangislah, ya, gelisahlah. Tatkala dunia masih ada tangan kita, tapi ternyata iman, ketakwaan, kesolehan kita mulai ya direnggut atau mulai ya dirampas satu persatu, baik diri kita, keluarga kita atau anak kita. Maka selama iman, selama akidah masih kokoh dalam diri kita, kendati berbagai ujian dan cobaan kita hadapi, yaitulah dunia. Dunia pergi dan akan datang. Dia tidak kekal. Maka ini pelajaran. Jangan pernah meratapi kepergian dunia. Karena dunia sifatnya dia akan datang dan pergi. Tidak kekal abadi. Tapi akhirat abadi, agama yang harus kita pertahankan dalam diri. Sehingga demikian kita bisa meraih ridha ilahi di akhirat kelak. Nah, demikian. Ya mudah-mudahan Allah menggantikan yang lebih baik kepada Ibu Naskama dan terus memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Allah Ghaniyun Hamid. Allah Al-Wasi', ya. Nikmat dan karunia Allah, ya, memohon kepada Allah, maka bi'idznillah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Nah, demikian Allahu a'lam. Oke, Ustaz, barakallahu fikum. Berikutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat, pertanyaan terakhir di pertemuan kita dari Abu Salman di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap atau kiat kita agar bisa istiqomah dan bersabar apabila harapan-harapan kepada Allah atau doa-doa kita kepada Allah belum terkabulkan? Syukron Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Silakan. Ya, terima kasih kepada Abu Salman, barakallahu fiik. Bagaimana bisa kiat istiqomah dan juga bersabar ya dalam menjalani hidup ini? Dua pertanyaan ini, masalah istiqomah dan bersabar. Ya, istiqomah di mana seorang hamba selalu berada dalam ya kebaikan yang diimplikasikan dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Ya, ini istiqomah di atas tauhid, di atas sunnah sampai
ya akhir hayatnya, keistiqomahan. Ya, ini adalah kemuliaan yang paling utama. Sebagaimana kata sebagian para ulama, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Kemuliaan yang paling agung itu selalu istiqamah. Ya, baik. Bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama, ya secara singkat saja. Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah. Doa keteguhan hati dan jiwa dalam ketaatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini. Termasuk dalam hal ini mohon doa pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan dan memperbaiki urusan. Di antara doa yang setiap pagi kita baca dan di sore hari juga, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, hayy, maha hidup, qayyum, berdiri sendiri mengatur urusan hambanya, ya. Kemudian aslih li sya'ni kullah bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu ya Allah aku astaghits, mohon pertolongan dalam menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, hambatan dalam hidupku, ya. Kemudian aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku ya Allah. Naam. Aslih sya'ni kulli wa la takilni nafsi tarfata ain, jangan serahkan diriku kepada aku sendiri ya Allah, kendati dalam satu kedipan. Ini yang pertama. Yang kedua, bekali diri dengan ilmu. Perjalanan hidup ini penuh dengan berbagai tantangan, ranjau di kiri kanan kita, ya, gelombang kehidupan, berbagai hal yang akan menjadikan kita ya terjerumus dalam jurang kesengsaraan, jurang kesalahan, kemaksiatan dan berbagai hal. Maka ilmu yang menjadi lampu, yang menjadi ya sebagai rambu-rambu yang kita ikuti dalam menuntun kita sampai pada tujuan. Bagaimana seorang bertakwa kalau tidak memiliki ilmu? Ungkapan ya dalam bahasa Arab mengatakan kaifa yattaqi man la ya'rifu madza yattaqi. Bagaimana seorang meninggalkan ya suatu kejahatan jika dia tidak mengetahui kejahatan apa yang akan ditinggalkan? Maka ilmu penting sekali. Yang kedua, untuk mencari lingkungan yang baik. Ya. Lingkungan yang baik ini penting sekali. Ya, dalam dunia kerja, dalam masyarakat, tempat tinggal, ini penting sekali. Dalam dunia nyata, dunia maya, ya, ini penting. Karena agama seorang sangat ditentukan dengan agama temannya. Begitu kata Nabi SAW. Maka perhatikan kata Nabi, siapa yang menjadi teman kita. Yang selanjutnya, perbanyak baca Al-Quran dan renungi Al-Quran, zikir kepada Allah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hi aqwam. Quran ini menunjuki kepada semua yang terbaik. Barang siapa yang membaca Al-Quran, merenungi, maka dia akan istiqamah. Karena Al-Quran menuntun pada kebaikan. Begitu juga zikir kepada Allah Azza wa Jal. Untuk istiqamah, perbanyak ingat kematian. Kematian pasti datang. Dan kematian adalah penasihat yang paling utama dalam hidup seseorang. Karena dia berpikir, sering ziarah kubur, lihat, dulu mereka pernah hidup. Mana mereka yang hidup dahulunya? Ya paling lama hidup mereka 100 tahun. Jarang sampai 80, 60 atau 70. Dan kita pastikan bahwa kita yang sekarang berbicara dan kita yang mendengar, dipastikan 100 tahun lagi tidak ada di dunia ini. Semua akan pergi. Datang generasi selanjutnya. Lalu apa yang telah kita persiapkan? Jangan 100 tahun. Ya, mungkin lebih cepat dari itu. Nah, maka ingat kematian membuat seorang terus istiqomah, waspada. Kemudian tinggalkan sarana-sarana dan media-media yang banyak sekali zaman sekarang ini akan terus menggiring kepada kemaksiatan. Adapun bersabar, ya kita pahami sabar itu ibadah. Itu ibadah dan kita diciptakan untuk beribadah. Ya. Apalagi selanjutnya pahami bahwa hidup ini penuh dengan cobaan dan ujian, itulah dunia. Ingin kenikmatan, ya sabar untuk dapat kenikmatan abadi yang murni,
Dunia ini penuh dengan cobaan. Begitu Allah ciptakan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Pasti kata Allah, kami uji. Karena ini negeri ujian, cobaan. Bukan negeri kenikmatan. Ya. Jadi ujian. Ya ujian. Modalnya apa? Sabar. Ya. Jadi seorang tidak mau sabar dalam kehidupan dunia, seolah dia ingin mencari kehidupan di selain dunia ini. Adakah? Ya enggak ada. Berbagai cobaan. Kekayaan ujian. Istri ujian, anak ujian, ya. Kedudukan ujian. Semua penuh dengan ujian. Yang kaya diuji, syukur kah? Yang miskin diuji, sabar kah? Ya, suami diuji, mampukah dia mendidiknya? Anak, begitu juga ujian. Jadi semua antara kita dalam berinteraksi ujian. Nah, Allah jadikan sebagian kita ujian bagi yang lain. Ya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian sebagai fitnah ujian. Sabarkah kalian? Jadi ini modal kehidupan. Gak mungkin ada orang yang bertahan dalam hidup ini kalau tidak sabar. Gak mungkin. Penuh dengan ujian. Mereka yang mati-matian mencari harta, penuh ujian, rintangan, hambatan, ya. Nah, jadi kemudian pahami pahala yang begitu besar Allah berikan kepada kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan menyempurnakan pahala, ya, ganjaran bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Naam. Jadi, dan kesabaran, ya, nisfuddin, dan separuhnya lah syukur, kan begitu. Syukur dan sabar, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, ini adalah bagian dari hidup. Bila kita memahami eksistensi sabar dalam hidup, dan korelasinya dengan iman, ya, itu adalah keniscayaan dalam hidup, ya, apa lagi yang harus kita ragukan? Maka kita berusaha. Dan juga sabar perlu latihan. Man yatasabbar yusabbiruhullah. Ini perlu latihan. Harus kita melatih diri untuk sabar. Karena barang siapa yang sabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Itu mungkin ya secara singkat atau global ya tentang jawaban kiat istiqomah dan sabar. Kendati di sana masih banyak hal-hal yang perlu disampaikan tentang masalah kesabaran dan keistiqomahan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafidhallahu ta'ala yang pada kesempatan kali ini telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau dalam mengajar dan berdakwah, kembali menyampaikan dari pembahasan A'malul Qulub. Semoga pertemuan kita diberkahi dan Allah mudahkan kita bisa memahami pelajaran ini serta mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak